Denny Sumargo jalani pemeriksaan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan ke Feni Hasan. Denny didampingi kuasa hukumnya Muhammad Anwar. Di sini Denny membawa sejumlah bukti ke kepolisian. Denny disodorkan 23 pertanyaan seputar dugaan pencemaran nama baik itu. Pria dengan julukan pembasket sombong ini kekeh ingin memberikan Feni pelajaran hingga ia dihukum. Simak video selanjutnya. Gimana? Tadi kita ditanya 23 pertanyaan, terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja, beserta dengan barang bukti apa. Semuanya sih lengkap ya tadi Pak ya? Ada yang mau tambahin? Ya, jadi tadi udah kita penuhi ya panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densu, dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya secara hukum. Ya. Ada berapa tadi? Ada banyak lah, ada banyak sebutin banyak itu. Banyak, ada berapa benda gitu. Salah satunya apa aja yang dibawa hari ini? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari apa media cetak, media apa elektronik, ya kan semua kita ini termasuk Saksi apa namanya komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan juga. Jadi apapun dari pihak dimasukin ya Bang, Iya. sindiran-sindiran di Instagram dan segala macam. Oh iya, ini bukannya ini lagi, udah nyata-nyata ya. Iya. Apa namanya apa yang disampaikan itu ditujukan ke Densu. Kerugian sendiri kok seperti apa sih? Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Terornya dalam bentuk apa kok? Hah? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Orang itu sih Ya si VA itu. terlapor. Jadi tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya? Jam 11 ya, jam 11 selesai ini jam 2. Jadi memang panjang sekali harus yang apa namanya kita sampaikan, sehingga 23 pertanyaan itu padat sekali. Ya padat sekali. Ditambahkan lagi bukti-bukti ini juga materi jangan ya. Jadi itu biar dari penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Denny, Kenapa? Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan apa dengan peristiwa ini ya. Kronologi kejadian dari awal sampai yang Jadi itu dulu. jelas lah. Pak Denny soal laporan kan awalnya soal pencemaran baik kan, tapi kan selanjutnya kan juga ada yang keraguan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru mengenai yang apa namanya pertanyaan SDN kedua si pihak pelapor melakukan instansi ini sendiri atau bagaimana? Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka.
nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke polisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya ini kan orang hidup. Pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Ya inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan, gitu. Dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya. Itu kita luruskan secara hukum. Kode ini bisa akhirnya mau memenjarakan Ferry nggak sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan, nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang bagus. Kalau melihat tanggapan pihak sebelah podcast dengan Dr. Richard seperti apa nih? Kawan-kawan ya, ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang, itu konsekuensi hukum aja. Kalau hukum. nanti hakim memutuskan dia bersalah, ya konsekuensinya harus dihukum. Maksud berarti nggak masalah buat klarifikasi pada akhirnya. Loh, kalau itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Sekarang ini masih lidik ya. Tahapannya panjang ini ya, nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21, ya jaksa, ya kan, baru ke pengadilan. Tapi kalau hukum Ini iya edukasi untuk masyarakat ini ya, supaya ada kepastian. Tapi kalau hukum menawarkan restorasi. Ya, saya nggak bicara Itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah Nanti kalau udah ada justice restoratifnya seperti apa, nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana gitu. tanggapan dia. Di Singapura. Nafsu banget tanya apa? Di Singapura gimana kok? Tinggal diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah. Kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Udah ada tanggal lah belum sih? Oke, tanggal sekian kita berangkat ke sini. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya capek. Ada obrolan sama pihak sana belum? Saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Silakan Pak. Maaf Pak, ya izin ganggu ya, Pak. Maaf banget Pak. Sebentar. Tapi bonding nggak sih sama istri juga mematahkan satu sama lain? Cakar. Yang mana dulu? Kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, katanya ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo. Mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat
di Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan lagi. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gue pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari. Ayo tes DNA segala macam. Untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang. Capek gitu loh. Yang untung kan kalian ya. Apa itu? Bonding dengan ini seperti apa sih? Bonding kamu dengan aku. Dengan adanya kasus ini. Ya bonding baik-baik saja. Istri juga terlihat sangat support banget. Cuman yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lainnya. Gue nggak usah sebut. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu loh. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab. Maupun di sini orang mungkin ngelihat saya, wah Mas Denny udah benar segala macam. Bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Menjaga kesehatan dari si Olive sendiri untuk misalkan program itu kan Iya. misal mau itu seperti apa sih kalau dengan ada berita ini kan pasti ngedown juga. Iya, ya udahlah, nggak usah dibahas. Nanti gini loh, gue nggak mau jual kesusahan gue. Gue tuh udah susah, udah gak usah dijual lagi. Zaman gue difitnah, lu gak usah tanya. Coba lu jadi orang difitnah, satu Indonesia itu ngelihat lu pernah ngambilin anak orang, nggak tanggung jawab, udah kayak gimana gitu loh. Jadi bukan itu yang mau gue jual, bukan itu yang pengen gue deliver ke orang. Nggak ada motivasinya di situ gitu loh. Yang gue pengen kasih ke orang, gue pernah mengalami kesalahan, gue perbaiki. Gue pernah melakukan kesalahan, gue berubah. Gue apalagi namanya, gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih baik. Kok terlepas apapun hasil dari tes DNA kok, Ya. apakah nantinya kalau diminta untuk Tunggu, bentar. Fokus kita kepastian. Kepastian aja. Kepastian aja. Sekarang ini proses hukum, supaya ada kepastian hukum, Iya. kan ini proses bergulir dulu. Iya. Ya, supaya juga nggak dikait-kaitan dengan yang lain. Betul, Jadi kepastian kalau aja. kita bicara lebih banyak, ya Densu bicara banyak, nanti lebay bilangnya kan. Nah, jadi kita nggak bicara begitu. Emang saya Yang lebay. jelas kita mau pasti, ya. Karena kita sudah laporkan, dan sedang berjalan prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pihak-pihak yang dipanggil. Ya udah bergulir nanti selesai itu sampai ke persidangan. Iya. terlepas dari apapun hasil. Podcast gimana? Oh, tapi kalau pihak sana minta damai, Wartawan. apakah laporan ini juga selesai? Apa? Kalau pihak sana ada etikat baik untuk meminta damai, kok apakah laporan ini selesai juga atau sudah? Nggak mau nanggepin itu karena buat gue itu masalah kata pengacaranya itu kan masalah ke depan. Saya juga tidak akan membahas masalah yang belum terjadi loh. Mau damai atau tidak hak masing-masing. Kalau kami ingin menyelesaikan ini di hukum supaya ada kepastian. Kok terlepas dari hasil tes DNA seolah-olah bicara tentang nafkah terus, apakah terlepas dari hasil DNA iya atau tidak, anak tersebut akan dinafkahi juga kok jika diminta? Siapa yang minta nafkah? Pihak sana kan bicara selalu sudah menghidupi. Janganlah kok fitnah. Iya, kan dibilang berjuang juga untuk menghidupi itu. Terima kasih lu aja. Nggak, bagaimana nih kok? Ini gue tolongin lo orangnya. Iya. Itu urusan dia. Masalah nafkah itu urusan lain. Gue kan dari gue pribadi nggak ada berkeberatan. Gue bilang dari tes DNA pertama. Kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kok paksa saya jadi. Saya. Sekarang lu tahu semua komentar pengen jadi anak gua. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gue isinya itu semua. Lu tanggung jawab. Kok ini kan nggak terbukti ya kalau Anak gue nih. Kok ini kan nggak terbukti kalau anak Ko Densu nih. Mungkin kok tahu nggak sih itu sebenarnya siapa sih kok? Oh saya nggak tahu, itu saya nggak mau campur ya. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar, wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah. Waduh, ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu. Tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin ke bukti. Iya, masukin bukti. Hasil tes DNA.
merasa bahwa pihaknya Ferry tuh kayaknya kabur-kaburan dihubungi nggak bisa, terus diajak damai ayo kapan nggak ada respon segala macamnya kayak gitu. Kamu ngerasain gitu nggak? Aku bertanya sama suami. Aku boleh dong bertanya balik. Pihak sebelah nggak usah melakukan tes DNA. Itu banyak banget. Iya. Gitu gimana? Banyak yang mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi, saya tahu. Tapi memang tidak ada kewajiban, betul. Tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya. Jangan takut untuk bertanggung jawab. Udah. Saya pernah ada di posisi saya rugi banyak, tapi kalau kita mau tanggung jawab, kita mau jujur, Tuhan pasti tolong. Pelajaran dan hikmah apa kok yang bisa lo ambil dari kejadian ini kok? Jangan nakal-nakal sama DJ ya.